Tetapi meskipun Everwinter bukanlah pengontrolnya, identitas klan Ciminya tidaklah sederhana. Pengembalian aktif adalah keraguan terbesar jika Yongdong tidak bisa menjelaskan. Setelah pergi dari sini, Xiaoyan akan membiarkan Yongdong berada di sisinya lagi. Bagaimanapun, tubuh dewa asli di musim dingin abadi itu tidak lagi memiliki nilai apapun. Xiaoyan tentu saja tidak akan melakukan hal seperti membakar jembatan melintasi sungai. Jika Yongdong mengaku Xiaoyan setidaknya akan membantunya pulih menjadi dewa asli bintang 8, namun, saat ini, Xiaoyan tidak mengetahuinya. Tianxun dan Ning Yao awalnya dibunuh olehnya tidak mati, dibangkitkan oleh jubah hitam dan membentuk kembali tubuhnya. Tianxun dan Ning Yao mematuhi perintah jubah hitam, tidak memprovokasi Xiaoyan lagi. Hari ini mereka bahkan jika kita bergabung dia bukan lagi lawan Xiaoyan. Setelah beberapa hari mencari, keduanya mencuri token kuno dewa dan iblis, hanya untuk bersiap berangkat saat keduanya diselimuti cahaya, melalui tatanan kuno keabadian dan iblis. Saya meninggalkan tanah kuno dunia besar. Saat tubuh mereka muncul dalam ketiadaan, baru saja akan pergi namun terhenti oleh sebuah suara, "Kalian berdua mau kemana?" Suaranya lembut, kedengarannya seperti wanita dengan temperamen yang lembut. Tianxun dan Ning Yao berbalik dengan ekspresi waspada di wajah mereka. Mengamati sosok cantik di belakang mereka, dengan waspada karena mereka tidak melihat ada orang yang mendekat sama sekali. Gulungan. Tianxun berteriak dengan tajam saat ini. Pikirannya seperti pasta setelah membentuk kembali tubuh, ingatannya juga berbintik-bintik, buat dia merasa sangat buruk. Tidak apa-apa, saya pikir kalian berdua dalam keadaan sehat. Apakah Anda ingin berlatih kultivasi ganda bersama saya? Tidak, seharusnya disebut San Xiu. Wah. Tianxun dan Ning Yao mendengar ini, tiba-tiba pandangan aneh muncul di matanya. Lihat lebih dekat. Saat itu saya melihat seorang wanita cantik berdiri di depan saya, alis seperti dai, matanya yang besar dan indah berkilauan dengan lincah ditambah rok panjang tipis di badannya, terlihat cukup spiritual, terlihat cantik, bahkan tidak bisa membayangkan apa yang baru saja saya katakan keluar dari mulut kecil berwarna merah muda ini. Omong kosong. Cepat pergi jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam. Tianxun merasa seperti dia mengalami sakit kepala yang hebat. Jika Ning Yao tidak berada di sana, dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Dua bersaudara, apakah kamu pikir aku bercanda? Segera suara lembut dan lembut itu datang perlahan. Mata indah itu menatap Tianxun dan Ning Yao. Pada saat ini, cahaya aneh terpancar sorot mata Tianxun dan Ning Yao. Tiba-tiba rasanya seperti melihat orang gila berjalan. Ning Yao merasakan hal yang sama. Segera berteriak pelan setelah mengatakan itu, mereka berdua mengabaikannya untuk menarik diri dan pergi, tapi saat mereka berbalik, segala sesuatu di sekitar Anda berubah seketika. Dunia di depan mata mereka berubah merah muda. Lupakan saja jika kamu tidak bisa menjatuhkannya. Bagaimana, aku masih bisa menang melawan kalian berdua? Keduanya kaget, ketika mereka berbalik baru saja melihat sosok yang menjulang di antara alang-alang merah muda telanjang. Ups. Petik 2. Mata Tianxun dan Ning Yao berangsur-angsur dipenuhi warna merah jambu. Hanya dua kata terakhir yang tersisa, keduanya benar-benar tenggelam di lautan alang-alang merah muda ini. Di bawah naungan alang-alang saya hanya bisa mendengar suara merdu datang dan pergi. Jangan lari, ini belum selesai tuan. Apakah tidak mungkin? Tidak masalah, saya punya ramuan di sini, baru saja dimulai, kalian berdua bersatu. Tianxun dan Ning Yao mungkin belum pernah mengalami perasaan seperti itu. Ini jelas menyenangkan, tapi kemudian saya merasa takut. Keduanya sadar dari waktu ke waktu, terkadang bingung mereka ingin melarikan diri. Tetapi mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Sangat nyaman, sangat nyaman. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu seperti ini.
Tian Xun dan Ning Yao mengambang dalam ketiadaan, tidak ada satu pun benda yang tergantung di tubuhku, mereka terlihat pucat, tidak terlihat berdarah sama sekali, kalau bukan karena dada yang naik turun saya benar-benar mengira mereka sudah mati. Setelah sekian lama baru pada saat itulah mereka berdua terbangun dari kebingungan mereka. Rasanya seluruh tenaga di tubuhku terkuras habis. Lihatlah sekeliling lagi, bayangan indah itu sudah lama menghilang, sepertinya mereka bermimpi sampai kamu mengangkat tubuhmu melihat sekeliling dengan mata waspada segera, mata mereka tiba-tiba membeku. Pada titik ini mereka bisa yakin adegan berapi-api yang baru saja terjadi bukan fantasi, karena jaraknya tidak jauh memiliki kompas dan di kompas di antara sosok yang duduk bersila ada bayangan indah itu pada saat ini, ketika mereka berdua saling memandang, sosok cantik di kompas itu malah mengangkat wajah cantiknya. Tersenyum menyanjung pada mereka berdua, berlari. Tian Xun dan Ning Yao terkejut. Jangan pedulikan semuanya, dengan segera mereka berdua segera meninggalkan tempat itu karena malu. Menyaksikan dua orang melarikan diri dari sini dengan tergesa-gesa, bayangan indah di kompas mengeluarkan suara terkekeh seperti lonceng perak, tidak tahu kenapa semua yang ada di pikiranku adalah dia sayang sekali. Aku tidak menyangka dia tidak bisa melakukannya, tidak masalah. Karena dia tidak menyukai klon tersebut, jika saya datang ke sini, saya pasti akan menangkapnya. Memikirkan hal ini, senyuman di wajah Qianying menjadi lebih cerah, seorang wanita yang membuat takut Zun Sang Xie Zun dan Jiu Yang Tian Zun itu pasti. Nama asli Lang De, Sudian, masih banyak orang kuat yang terperangkap di sini berkumpul di sini. Mereka sedang menunggu kebangkitan penguasa Istana Su. Semua orang ingin membunuh penguasa istana dan mendapatkan segel emas. Kebanyakan orang kuat ada di sini. Saya hanya ingin mengumpulkan 3 segel emas dan pergi dari sini. Sampai Anda masuk ke sini, baru tahu tanah kuno hanyalah tipuan. Di dunia kuno yang abadi dan setan memang ada rejeki di sini. Hanya ingin mendapatkan keberuntungan, harga yang harus dibayar juga besar. Sedikit lebih lemah, saya akan terjebak di sini untuk waktu yang lama. Tempat ini terlalu berbahaya, kami telah kehilangan sebagian besar rakyat kami. Setelah mendapatkan tanda Sudian, cepat pergi dari sini. Di luar istana Su ada banyak angka orang-orang ini pernah bertemu sekali. Sebelumnya klan Yang Hua lah yang mengejar si Xiao sebelumnya. Yang Hongxuan memegang trisula ini jelas mengejutkan semua orang di sini. Langsung melompat ke depan antrian, Yang Hongxuan tampak bangga, ekspresi meremehkan, sepertinya dia pasti akan menang, penuh percaya diri tampaknya itu yang terlihat di mata mereka, orang-orang di sekitar itu semua layak untuk disebutkan atau sampah keluarga kecil, saya tidak berani memprovokasi mereka dari klan Yang Hua. Pada saat ini terdengar suara angin bertiup kencang. Yang Hongxuan tiba-tiba membuka matanya, dan memandang ke arah Feng Sheng. Saya hanya melihat beberapa bintik hitam yang perlahan membesar kemudian berubah menjadi sosok dan bergegas menuju Sudian. Dan angka-angka ini Xiao Yan lah yang datang ke sini, dan berikut Zonggu dan lainnya dipimpin oleh Xiao Yan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yang Hongxuan. Sebaliknya, dia langsung mengunci Sudian. Berapa lama sampai kebangkitan? Dia tiba langsung tidak jauh dari Yang Hongxuan. Tiba-tiba membuka mulutnya.